Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alaman Devin Gading, NIM 114220106, dan di sini saya akan memberi tutorial yang berkaitan dengan acara 2 praktikum sistem informasi lingkungan. Nah, pertama-tama saya akan share screen dulu. Oke. Sebelumnya kita buka web Demas dulu. Demas di sini. Oke, ya, di sini kita sudah membuka. Nah, di sini udah terbuka Demasnya. Habis itu, kalau kita mau mencari peta, kita pencet yang download. Nah, terus kita pencet Demas. Habis itu mau menggunakan akun yang sudah diregistrasikan, lalu kita login. Nah, di sini karena saya memakai peta batas administrasi Wonosobo, jadi kita, nah, begini nih. Jadi kita mencari peta Wonosobo di sini. Kalau Wonosobo itu sekitar sini ya, sekitar dekat Mertoyudan, dekat Magelang sini lah, gitu. Nah, kita zoom dulu, zoom out. Nah, ini dia Wonosobo udah ketemu. Kalau udah, caranya mendownload Timnasnya itu ini kan ada kotak-kotak gridnya ya. Nah, itu bisa kita klik, habis itu kita unduh. Nah, di sini karena saya sudah mengunduh sebelumnya, kita keluar dulu dari web ini, terus kita membuka Google Mapper. Nah, di Google Mapper kita open your data files, terus di sini kita membuka peta Dimnas yang sudah di-download. Ini saya sudah mendownload beberapa ya. Jadi kalau untuk antisipasi aja sebenarnya. Kenapa begitu ya, karena ya nggak apa-apa sih. Nah, ini pastikan projection-nya geographic, yang lainnya udah ikutin aja, terus kita oke. Ini karena banyak ya file yang saya masukin, jadi beberapa kali nih. Kenapa pakai banyak file? Karena ya biar nggak ada yang bolong gitu. Nah, ini udah ada data Dimas yang udah wow, hold on, yang udah di-download. Terus di sini kita bisa memasukkan batas administrasi yang sudah dibuat di acara sebelumnya, itu caranya open data files. Habis itu kita membuka folder untuk menyimpan data administrasinya, batas administrasinya. Gitu. Ini file saya. Pastikan projection-nya UTM. Terus untuk yang lain-lainnya seperti ini. Udah nih ikutin aja. Untuk zone-nya ini karena dia Southern Hemisphere 49, jadi kita pilihnya minus 49 yang ini Southern Hemisphere. Udah, habis itu kita oke. Nah, kalau sudah, mana dia tuh? Tidak muncul. Ini dia. Ini batas administrasi yang sudah saya masukkan ternyata di sini dari kita cari ya. Nih, nah kalau udah kita posisikan dia bisa mencakup keseluruhan batas administrasinya di monitor masing-masing. Kalau udah kita pencet ini generate contours. Nah, kalau udah generate contours ini intervalnya kita jadiin 12,5 aja. Titik 5. Terus udah habis itu untuk contour bounds itu di checklist yang global projection. Habis itu Dropbox. Nah, Dropbox-nya itu menyesuaikan sama batas administrasi yang sudah dibuat. Kita bikin agak gedean aja biar nggak ada yang biar ini biar nanti nggak ada yang kepotong lah intinya. Kalau udah kira-kira segini kita oke. Terus ini kita lihat yang lain-lain nggak ada ketentuan gimana-gimana. Habis itu kita oke lagi. Nah, ini kita tunggu loadingnya ya, generating contours-nya persentasenya. Oke. Nah, kalau sudah, ini nanti terbentuk adanya garis-garis kontur seperti ini. Kalau udah, nanti, nanti, nggak dong sekarang ya. Kita, kalau udah kita ekspor vektor data. Kenapa vektor data? Karena yang mau kita ekspor ya cuman konturnya doang, gitu. Nah, ini namanya data vektor kalau konturnya. Tapi kalau dari yang di-download dari Dimasnya itu namanya data raster. Bedanya kalau vektor itu dia garis-garis titik, poligon, polyline, sama poin. Tapi kalau raster itu dia citra bentuknya. Jadi kayak ada tekstur-teksturnya itu bisa terlihat. Nah, untuk ekspornya kita pilih export shapefile. Udah, di oke. Habis itu yang diekspor, kita checklist export lines, terus kita pilih mau disimpan dalam bentuk apa. Gitu. Ini saya simpan dalam nama ini ya. Oke, kalau udah ini pastikan type filesnya di SAP, terus kalau udah kita save, ini dilihat export bounds-nya, pastikan dia global projection, terus reading-nya nggak ada gimana-gimana, habis itu kita okekan saja. Kalau udah nanti habis itu kita buka aplikasi ArcMap. Sambil menunggu ArcMap mungkin bisa disambi sama akun yang lain. Oke, kalau udah terbuka ArcMap-nya, step yang kita lakukan pertama adalah kita open layers, habis itu kita pastikan dia itemnya udah menyesuaikan sama zona yang bakal kita plot, yaitu kalau di sini saya menggunakan 49S, kita apply, kita oke. Habis itu kita add data. Add datanya itu yang udah dibuat di acara satu. Nah, di sini ada kita checklist batas administrasi, jalan, sungai, dan titik. Oke, kalau udah kita add. Oh, sorry, ini salah file, makanya ini. Kita add, kita oke aja. Kalau udah nanti munculnya seperti ini sesuai yang udah kita buat sebelumnya ya. Nah, terus udah habis itu kita add layer lagi. Mungkin sebelumnya kalian saudara-saudara mau memastikan bentukannya sama kayak yang kemarin dibikin ya. Ya kalau di sini highway jalannya itu pakai warna merah, tebelnya 2, untuk sungainya itu warna lapis lazuli, yang ketebalannya 2 juga. Ya oke. Habis itu untuk batas administrasi kita fill color-nya nggak ada, terus outline color-nya warna hitam, width-nya itu 2. Oke. Nah, ini kan sesuai dengan yang udah dibuat di acara kemarin ya. Kalau udah kita klik ke layer lagi, klik kanan, add data. Nah, data selanjutnya yang di-add ini adalah dari yang kontur tadi, kontur yang dari Dimas ini. Terus kita add,
hit close. Nanti jadinya seperti ini ya. Ini insya Allah sudah sesuai. Terus gimana caranya, ini kan masih banyak yang di luar area batas administrasi. Nah, gimana caranya biar dia bisa menyesuaikan bentuknya sama batas administrasinya, yaitu kita ke table of content lagi, which sebentar ya, teman-teman, saya sesuaikan dulu. Nah, oh, oke. Nah, ini caranya adalah kita klik geoprocessing, habis itu kita pencet flip. Nah, kalau udah yang input features ini yang konturnya tadi, oke, terus klik features-nya ini yang batas administrasinya. Habis itu untuk output-nya kita letakkan di folder yang kalian semua inginkan dengan nama klik kontur. Oke, udah terus kita oke kan? Tidak terjadi apa-apa karena sebenarnya ini masih menunggu prosesnya. Oke, ini karena apa ya? Ada kemungkinan. Oke, jadi di sini ya teman-teman bisa terlihat kalau clipping di device saya itu tidak berfungsi dengan baik. Sebelumnya juga terjadi seperti ini dan jujur aja saya mengalami kebingungan atas error ini ya. Mungkin kedepannya akan coba-coba lagi dengan cara lain. Mungkin ada cara lain yang lebih efektif untuk diterapkan. Cuman untuk sekarang kita menerima data yang ada aja dulu. Ini saya sesuaikan dulu ya untuk warna kontur, batas administrasinya, dan segala macamnya. Mungkin nanti kedepannya bakal saya benahin. Tapi untuk sekarang karena sudah untuk tujuan tutorial dan untuk apa? Untuk apa ya? Untuk tujuan belajar, ini kita menerima dulu apa yang ada. Untuk jalan kita memakai warna merah, merah ketebalannya 2, terus lengan itu biru, lapis lazuli ketebalannya juga 2. Untuk titik kita pakai tampilan yang ini. Nah, di sini terlihat ini kalau sudah diklip dia akan kontur pinggir-pinggirnya ini akan terpotong. Jadi hanya mengisi bagian yang udah diplot batas administrasinya. Cuman karena memang ini ada data yang korup ya, jadi dia tidak kemungkinan ada data yang korup, cuman untuk lebih pastinya nanti saya akan ulik kembali. Itu tidak ada, tidak terjadi kliknya itu tidak berhasil seperti itu. Cuman karena sudah sampai sini kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk selanjutnya kita akan menentukan oke, jadi karena ini klik konturnya nggak berhasil, jadi klik konturnya kita uncheck list, terus pencet aja yang kontur yang dimasukin tadi, habis itu kita open attribute table. Kalau udah open attribute table, kita nanti bentukannya bakal kayak gini yang tersedia. Terus kita add field. Nih, add field, kita taruh aja IK, terus type-nya short integer. Integer. Oke. Oke, habis itu kalau udah kita klik yang di layernya, terus kita edit features, start editing, continue, terus kita klik yang IK, terus kita pencet yang elevation, terus kita MOD. Untuk ininya tuh terusnya 12 itu interval contour dikali 5. Nah, karena interval contour saya itu 12,5 jadinya ada 50, pasti sama dengan 0. Terus kita klik OK. Nah, kalau udah ini bisa terlihat ya di kolom ikannya itu ada 0 sama -1. Kalau 0-nya itu menggambarkan dia kontur, terus kalau -1 itu indeks konturnya. Kalau udah kita close, habis itu kita klik kanan di sini, terus kita pencet properties. Kalau udah kita ke simbol G, habis itu ke categories. Nah, kalau udah kita eee, pencet yang IK di sini, value field-nya yang IK, add all values. Terus yang ini kan ada -1 ada 0, kalau -1 itu apa? Indeks kontur. Nah, kalau indeks kontur biasanya dia warnanya sesuai dengan kontur yaitu electron gold, tapi ketebalannya lebih tebal daripada kontur yang biasanya. Nah, di sini saya memberi ketebalannya itu biasanya 2. Terus untuk angka nolnya itu untuk kontur biasa itu pakai electron gold, width-nya 1 udah cukup. Nah, untuk penomoran indeks konturnya itu kita pencet labels, habis itu pastikan ini udah di-checklist label features in this layer, habis itu untuk metodenya kita pilih yang define classes of features and label each class differently, terus kita pencet yang SQL query ini. Nah, untuk kita klik IK 2 kali, ini udah muncul, terus spasi sama dengan, terus pilih yang get unique values, kita pencet yang -1, terus kalau udah kita oke. Nah, terus untuk simbolisasinya kita pencet symbol, edit symbol. Nah, untuk font-nya kita pakai Times New Roman, size 12. Mhm. Terus untuk mask-nya pakai hello. Kenapa hello? Biar dia ada border putihnya di tulisannya itu. Kalau udah, ini udah ya, kalau gitu kita oke, ini di oke. Terus placement properties-nya kita pencet yang on the line, yang above-nya di-uncheck saja. Terus kita pilih remove duplicate labels. Untuk ini nggak usah, terus kita oke. Nah, ini udah kita apply, terus oke. Nah, di sini udah terbentuk ya, tertulis di sini ada interval konturnya, interval indeks konturnya. Kalau udah kayak gini, kita mmm, kita akan ini aku uncheck dulu ya biar kelihatan jelas batas administrasinya. Kalau udah, ini kalau di-checklist keluar lagi kok. Nah, kalau udah kita pencet batas administrasinya. Habis itu kita open attribute tables. Ini buat apa? Biar nanti kita bisa nambahin area-areanya, maksudnya kayak penggunaan lahannya gitu. Nah, untuk caranya yaitu kita add field seperti yang tadi. Ini kita tulis aja keterangan. Untuk type-nya dia text. Udah di-okein. Habis itu kita ini edit features, start editing. Yes. Continue. Nah, untuk ini biar kita tahu yang mana mana yang kita pilih itu kita bisa ke pencet ini. Jadi, nah berarti yang kita pilih bagian ini. Ini aku bakal taruh sawah ya misalnya. Sawah. Terus untuk ini aku mau taruh dia lajang gitu. Nah, untuk yang ini misalnya dia ya, kita tulis aja, semak belukar semak belukar. Kalau udah, kita X, terus habis itu kita klik ke properties, terus untuk simbol G-nya itu ke categories, habis itu value field-nya keterangan, add all values,
Nah, di sini kita kan mau ngubah yang ini kan ladang ya. Nah, kita kan mau ngubah dia sesuai dengan, SNI ya. Nah, kalau sesuai dengan SNI itu sorry, kalau sesuai dengan SNI itu berarti kita harus punya data pendukungnya. Di sini saya udah punya data pendukung, sebentar ya, cara untuk menambahkan datanya itu, hmm, kita ke sini, ah, sorry sorry, untuk nambahin data pendukungnya kita ke style reference, terus create new style, habis itu ke data pendukung kalian masing-masing. Kalau di sini saya sudah punya dari simbol RBI, terus kita save, habis itu yes. Nah, kalau udah di-okein, di sini kan ladang kita tinggal cari aja ladang. Nah, terus kita oke. Nah, untuk sawahnya bisa dicari langsung. Ini terserah mau sawah ada hujan atau sawah biasa, tapi di sini saya mau menggunakan sawah biasa. Nah, untuk semak belukarnya kita pakai yang ini. Oke, kalau udah ini kita atur atur dulu labelsnya. Yang pertama checklist dulu, terus untuk metodenya define classes. Nah, untuk label fieldnya yang keterangan. Habis itu kita ke simbol, habis itu edit simbol, terus untuk teksnya pakai Times New Roman size 12. Untuk mask-nya jangan lupa di checklist yang hello. Kalau udah, ya udah, iya kan? Ya ya udah. Kalau udah kita oke. Habis itu untuk placement properties-nya pilih yang always straight, always straight ya. Kalau udah kita checklist yang remove duplicate labels. Untuk conflict detection-nya nggak usah diatur-atur, terus kita oke, habis itu kalau udah kita apply, kita oke. Nah, ini udah terbentuk ya di sini udah ditulisannya juga. Nah, itu untuk yang per daerahnya. Kalau udah kita ke editor, stop editing, jangan lupa di-save. Terus ini kalau misalnya konturnya saya munculin bakal terlihat seperti ini ya. Nah, terus kita ke sungai. Nah, untuk sungai ini kita ke properties, sorry sorry sorry. Untuk sungai pertama kita ke open attribute table, habis itu add field, keterangan lagi. Untuk type-nya jangan lupa dibikin teks. Ya, terus di sungainya ini di layernya kita edit feature, start editing, continue. Nah, di sini bisa terlihat ini sungainya yang mana. Kalau yang ini, nah ini karena semuanya sama aja sungainya, nggak ada sungai yang lebih besar lebih kecil, terlihatnya seperti itu ya di sini. Jadi kita namain aja semuanya sama sungai. Nah, ini juga ini juga. Kalau udah kita silang, habis itu kita ke sungai lagi, kita ke properties, terus kita ke pertama kita ke simbology. Simbologinya udah tepat ya, berarti kita langsung ke labels. Sorry sorry, ke simbology, ke kategoris. Nah, di kategorisnya ini keterangan net of values. Untuk sungai kita memakai ketentuan dari RBI-nya itu sungai berarti seperti ini. Nah, kalau udah habis itu di labels-nya, itu label feature in this layer, terus metodenya define, habis itu untuk label field-nya keterangan, text symbol-nya Times New Roman, size 12. Sorry, kurang kurang lengkap tadi. Main enter aja. Oke, nah itu untuk ngatur hello-nya itu kita kasih simbol terus edit simbol, habis itu ke mask, kita pencet yang hello, baru di-okein. Ini juga oke. Kalau udah di-apply terus oke. Nah, ini udah terlihat ya, ini ada sungai juga. Habis itu untuk jalan, nah untuk jalan ini kita ke sama seperti tadi open attribute table, terus kita add field. Nah nih. Sorry, jangan lupa kita stop editing ya, jangan lupa di-save juga. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa add field nanti. Oke, nah ini kita add field, kita di sini ke jalan arteri aja ya. Sorry sorry, maksudnya ini keterangan, nggak sabaran memang. Ini kita tulis keterangan, terus untuk type-nya teks, di-okein. Nah, ini ada berbagai macam jalan ya. Ini yang pertama, oh jangan lupa di edit feature, start editing. Continue. Nggak sabar memang. Terus yang ini kita sebut aja jalan arteri. Terus ini apa nih? Ini kita jalan apa ya kemarin namanya? Jalan kolonel apa kolosial ya? Eh, jalan jalan kolektor, maaf. Ini kita tulis jalan kolektor. Terus di sini ini juga jalan kolektor ya. Kenapa kayak gitu? Karena simpelnya ini simpel aja, tapi di sini saya taruh di satu daerah itu satu tipe jalan gitu, biar biar simpel aja. Toh ini juga buat belajar juga. Nah, terus yang ini masih di area yang sama, berarti kita masih ke jalan kolektor. Ini juga masih. Habis itu ini masih. Ini udah beda nih kayaknya nih. Bentar ya. Ya, ini udah beda. Di sini saya tulis dia jalan setapak aja, karena dia sesuai sama klasifikasi penggunaan lahannya yaitu sawah ya. Jalan setapak. Ini juga jalan setapak. Ini juga jalan. Terus untuk ini sama aja, ini sama. Udah. Nah, kalau udah kita X, habis itu kita ke properties, udah ke properties kita ke simbology dulu. Simbology ini ke kategoris, habis itu value field-nya ke keterangan, habis itu add all values. Nah, kalau udah kita atur nih materi. Jalan materi kayak gini ya, kita okein. Jangan lupa sebelum di okein itu make sure dulu kalau dia sesuai SNI atau enggak. Terus untuk apa nih? Ini jalan jalan apa ya ini? Jalan kolektor. Berarti di okein. Terus untuk jalan setapak yang udah ada yang putus-putus. Kalau udah kita ke labels, label feature display di checklist, terus ke keterangan. Untuk font-nya Times New Roman size 12. Ush, terlalu cepat. Terlalu tidak sabar. Bentar. Kita ke properties lagi ya, mohon maaf teman-teman semuanya. Kita ke simbol, terus ke edit simbol, ini mask-nya dibikin hello. Nah, ini yang diokein, placement properties-nya on the line, ini yang buffnya di checklist. Ini udah, oke. Untuk conflict detection-nya nggak usah. Ini diokein, terus di-apply, habis itu oke. Nah, kalau udah, kita ke selanjutnya adalah yang titik. Nah, untuk titik ini di open attribute tables, habis itu
kita oh bentar, ini editornya di-close dulu, di-save, terus pas di tabelnya si titik, di-add field, sama kayak tadi keterangan. Nah, untuk type-nya dia di sini teks juga. Bukan ya? Di sini dia tuh bentar, ya di sini dia teks juga, oke. Nah, kalau udah, di sini dilihat ini yang bagiannya poin paling atas itu di mana. Ini aku, apa ya, asal lah. Ini jangan lupa kita edit features, start editing, continue, terus ke tabel lagi, ini kita tulis aja pendidikan TK, terus yang kedua adalah masjid, habis itu yang ini adalah rumah. Oke, kalau udah kita X, terus kita ke layer-nya lagi yang titik, terus kita ke properties, habis itu display-nya, sorry, maksudnya symbology ke categories, terus value field-nya dibikin keterangan atau values. Nah, untuk masjidnya ini sesuaikan aja sama yang tadi udah dicari di RBI untuk pendidikan TK. Ini untuk pendidikan TK-nya ya. Terus untuk rumah dia simbolnya, tidak ada ternyata teman-teman ya. Berarti, hmm, berarti ini kita ubah aja nanti. Kita ubah dengan yang lain ya. Kita ubah dengan bandara aja deh. Nanti di keterangannya kita ubah juga. Nah, untuk labels, ini kan udah nih yang simbologinya, labelsnya jangan lupa dicapis, label feature layer, define, terus label field-nya keterangan, habis itu ini times Roman, terus ini 12. Kalau udah, kita klik yang option symbol, kita edit symbol, habis itu kalau udah kita kemas, hello, dicapis, ini oke, placement properties jangan lupa, kalau placement properties kita pilih yang prefer top center, all allowed, di okein aja, habis itu ini di okein, kalau udah apply, terus oke. Nah, di sini bisa terlihat kalau udah terupdate ya teman-teman ya. Cuman ada ini yang bandara nih, kita ganti dulu ya, cara gantinya kita open attribute table lagi, terus yang rumah kita ganti bandara. Ya, terus kita silang, kita stop edit, di save. Alright, udah jadi seperti ini. Ini adalah penampakan kalau misal nggak ada terlihat, konturnya, tapi kalau terlihat konturnya bakal kira-kira seperti ini. Ya, jadi dia lebih ya dia peta penggunaan lahan sama peta topografi di overlay seperti itu. Ini bisa terlihat ya kira-kira di daerah sini dia konturnya apa, berarti dia cenderung lebih curam daripada daerah yang sebelah sini mungkin atau sebelah sini. Jadi begitu. Nah, ini semak belukar. Ini somehow make sense ya untuk penempatan nama penggunaan lahannya. Jadi untuk sawah tuh dia malah enggak sih, dia ini di gunung sih harusnya, bukit gitu. Cuman dari penalaran jauh yang dilihat dari data Dinas seperti itu ya, gitu. Nah, ini kurang lebihnya aja sih ya teman-teman ya. Mungkin, nanti kalau skripsian terus menentukan penggunaan lahan itu bisa lebih detail lagi. Cuman ini adalah basic-nya untuk melakukan, kayak plotting-annya gitu aja lah, gitu. Nah, ini adalah hasil dari peta saya yang memang tidak sempurna karena kliknya tidak berhasil, cuman saya akan mencoba di lain kesempatan, gitu. Kalau udah selesai kita save. Kita save as, terus ke acara 2. Habis itu kita save sebagai nama masing-masing saja. Ya, kalau udah kita save, berarti ini sudah tersimpan seperti ini adanya. Cuman alangkah lebih baik memang kalau sudah terklik ya ini konturnya, cuman ya sudah gitu. Oke, itu teman-teman untuk tutorial acara 2 praktikum sistem informasi lingkungan. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini dan mohon maaf kalau memang kurang sempurna tutorialnya maupun hasilnya juga. Cuman ini akan saya diskusikan dengan dengan asisten saya ke depannya. Kalau mungkin apakah terjadi error atau kesalahan dalam pengambilan datanya seperti itu. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Gitu. Ini the end.